Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Semoga teman-teman juga bersama seluruh keluarga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat dan kita bicara soal timnas. Ya, kita tahu bersama bahwa pelatih John Herdman terus sibuk ya berkunjung dari satu klub ke klub lainnya. Kemarin dia datang ke Bandung untuk melihat pertandingan Persib Bandung melawan Malut ya, dan dia tentunya ingin melihat pemain-pemain Persib, Tom Haye, Eliano Reinders, ya, Beckham Putra sebagai pemain di tim nasional. Mungkin saja dia akan ambil Teja, penjaga gawang Persib, atau Adam Alis, Saldi Ramdhani, kita belum tahu. Tapi John Herdman tuh turun ke ruang ganti, ikut bercakap-cakap dengan Tom Haye, Eliano Reinders. Ya, jadi ini kan suatu hal yang bagus. Bercakap-cakap dengan ofisial, dengan Pak Umu, dengan Boyan Hodak untuk mendapatkan masukan-masukan. Ya, dan kita tahu bersama dia juga sudah berkunjung ke Persija, ke Bali United, dia bahkan sudah ke Eropa, ya ketemu dengan Kapten Jai Itzes di Sassuolo, ya ketemu dengan Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach sekarang saat ini, bermain dengan di Eredivisie, dia menyaksikan pertandingan di sana, terutama dimainkan oleh Dean James, ya. Dan persiapan sudah dekat untuk FIFA Series. Ya, kita tahu bersama, ada Bulgaria, Kepulauan Salomon, dan Saint Kitts and Nevis menjadi lawan-lawan kita di FIFA Series yang akan berlangsung 23 sampai 31 Maret yang akan datang. Dan setelah FIFA Series dia harus bisa bersiap ya tim untuk ikut di Piala AFF, ya Asian Cup. Kita belum pernah menjadi juara. 6 kali runner up, dan ini menjadi tugas bagi John Herdman untuk membuktikan, dan peluang itu ada. Kenapa peluang itu ada? Ya, saya pikir dengan kedatangan pemain-pemain diaspora kita yang punya paspor sudah warga negara Indonesia bermain di Liga Super, ini membantu bagi John Herdman untuk membentuk sebuah tim yang kuat. Ya, kita bicara ke AFF ini, karena kalau bicara di Piala FIFA Series ini kan tinggal sebulan lagi. Tapi kesananya itu kita punya stok pemain yang baik, makanya kesempatan menjadi juara pertama kali ya, itu bagus dalam 30 tahun terakhir kita bisa mendapatkan itu dimanapun itu akan bertanding, karena melihat dengan ada Tom Haye, Eliano Reinders yang ada di Persib, kemudian Ivar Jenner datang sekarang ada di Dewa United, karena di Dewa kita tahu ada Rafael Struijk di sana. Ini kan pemain-pemain diaspora yang sekarang sudah bermain di Liga Super. Kemudian di Bali United ada Jens Raven, ya untuk ada dan Persija Jakarta. Kita tahu ada Jordi Amat, ada Sain Patinama, dan belakangan Cyrus Margono, penjaga gawang itu ada. Jadi ini kesempatan juga bagi Cyrus Margono. Banyak yang mengatakan kenapa Cyrus tidak pernah dipanggil. Ya, mungkin ini kesempatan ketika dia bermain untuk Persija dan ada menit bermain dilakukan oleh pelatih Mauricio Souza dengan menempatkan seorang Cyrus Margono. Dia bisa dilirik, bisa dilihat dan menjadi opsi untuk Cyrus masuk di tim nasional paling tidak untuk Piala AFF. Makanya kita kuat di Piala AFF. Karena kalau ditambah dengan pemain-pemain yang bermain di Liga Super lain, Rizky Ridho ya ada di Persija, ada Doni Tri juga di sana, ada Witan juga ada. Ya apalagi kita tahu bersama di Persib banyak pemain-pemain yang bisa diambil, yang saya bilang tadi kan Adam Alis ya. Kemudian dengan Sadil ada Klok di sana juga. Banyak lah. Ada Kakang, ya ada Dewa, Teja, menjadi pilihan yang bagus saya pikir bagi John Herdman, karena juga di Dewa ada Egy, kemudian di Malut United juga ada Sayuri bersaudara, ya Yance dan Yakob yang bisa diambil. Inilah modal yang baik ya. Kalau bicara dengan Borneo, ya di Borneo juga ada Nadeo, ya di Persebaya ada Nando yang bisa diambil. Bahkan kembali saya bilang di Persija juga masih ada Fajar Fatur Rahman yang baru datang dari Borneo, ya. Jadi pilihan itu oke banget kalau bicara di Piala AFF. Makanya saya bilang kita bermain dimanapun, di grup manapun kita bisa mendapatkan hasil yang baik ya. Kita mau satu grup, kemarin kan sudah bisa kita lihat kan ada satu grup dengan setelah undian ada termasuk Vietnam di dalam ya, kemudian Singapura kita harus lawan lah, nggak ada masalah siapapun itu. Dan sekarang di FIFA Series itu Tom saya nggak bisa bermain karena ada akumulasi sana, dia tidak boleh bermain 4 pertandingan kan, hukuman imbas dari pertandingan di putaran keempat grup B pra Piala Dunia zona Asia menghadapi Irak
yang bermain di Arab Saudi, Tom dan juga Sain Patinama tidak bisa bermain, kena hukuman dari FIFA itu ya, dengan denda juga mereka harus membayar dan 4 pertandingan. Jadi kalau ada 3 pertandingan misalnya di FIFA Series atau tambah 1 pertandingan di FIFA Matchday nantinya di bulan Juni, karena bulan Juni ada FIFA Matchday di antara tanggal 1 dan 9 Juni teman-teman. Di sana juga bisa melihat lawan-lawan yang bisa dipakai untuk bertanding melawan Indonesia dan kita bisa menuai ada penambahan poin ya di peringkat FIFA sebelum kita ke Piala AFF ya. Jadi Herman harus bisa menyiapkan tim di FIFA Series ini menggantikan posisi 2. Kalau Sain punya posisi saya pikir banyak karena di kiri kan. Di kiri itu ada Dean James, ada Calvin Verdong. Jadi saya pikir itu aman. Kalau dia memanggil lagi Arhan yang bermain di Bangkok United itu juga tambah kuat ya, ada di posisi sini. Bahkan Eliano Reinders bisa bermain di kiri. Ya, kita Nathan Cho bisa bermain di kiri. Ya. Jadi nggak ada masalah. Ya, tinggal posisi Tom Haye ini. Siapa yang mengatur ritme serangan di tengah? Ya, untuk permainan untuk passing-passing yang bagus seperti Tom. Nah, itu kan harus dicari dengan baik ya. Walaupun memang ada banyak opsi, ada Joe Pelupesi, Nathan yang bisa bermain di sana. Bahkan Calvin Verdong bisa didorong bermain di tengah. Tapi ini kan tipikal pemain-pemain yang lebih kuat dalam hal bertahan. Atau ada juga yang bermain box to box. Ada Ivar Jenner, bisa juga dimainkan. Ricky Kambuaya, ya bisa ada di sana. Adam Alis kalau dipanggil lagi bisa bermain. Tapi tidak punya karakter cara bermain seperti Tom. Tom Haye itu adalah memang stylish banget. Ya, visi bermain, reading the game-nya oke. Ya, terutama passing-passing kita bisa melihat bagaimana dia bermain di Persib dengan sangat bagus sekali untuk bisa mengolah bola, yang mendelay bola. Dalam hal transisi permainan juga sangat cepat, dia bisa memindahkan bola ke teman-temannya, ke rekannya. Jadi itu kita punya pemain, tapi tidak mengapa, ya. Tanpa Tom, tetap kita harus memberikan support terhadap tim nasional kita, memberikan support terhadap pelatih baru John Herman. Apapun yang dilakukan, biarlah dia bekerja dengan baik dan kita menunggu hasilnya. Karena banyak juga penonton masyarakat Indonesia ini menunggu, tidak sabar sepertinya teman-teman, untuk menyaksikan debut bagi seorang John Herman menangani tim nasional kita. Makanya inilah FIFA Series menjadi kesempatan bagi John Herman. Namun kalaupun ada hasil yang agak kurang oke, misalnya kita kalah dari Bulgaria, jangan langsung kita membuli dia ya. Jangan menghujat karena dia baru pertama, baru awal. Kita harus memberikan kesempatan, 1 tahun ini masih panjang. Ada banyak agenda di depan yang menunggu John Herman. Sebelum kita akan tampil di Piala Asia nantinya. Piala Asia di Arab, di mana kita akan ikut di bulan Januari sampai Februari 2027 teman-teman. Nah di sanalah ketika ditargetkan John Herman bisa lolos dari fase grup yang mengikuti apa yang dilakukan oleh STY ketika di Qatar 2024 itu kita bisa lolos sampai ke 16 besar sebelum kalah dari Australia, dan John Herman diinginkan seperti itu, bahkan lebih jauh lagi lolos ke babak perempat final Piala Asia. Nah itulah yang akan ditunggu sebelum akan dievaluasi lagi, karena John Herman di kontrak 2 tahun plus 2 lagi. Jika oke semua sepanjang 2026 sampai di Piala Asia, maka dia ada penambahan sampai menuju ke Piala Dunia 2030. Karena ada kualifikasi yang harus John Herman pimpin tim nasional kita. Saya tetap masih meyakini bahwa John Herman mampu mengangkat kembali pamor sepak bola Indonesia yang kemarin 2025 agak merosot, tenggelam, tidak lolos ke Piala Dunia. Tapi sekarang dia memulai itu. Dan mulai semua sekarang dia melakukan pendekatan ke semua pemain. Itu bagus ya, untuk bercakap-cakap dengan pemain, datang ke klub dengan official bisa berbicara. Tentunya ini satu hal yang sangat baik, mendatangkan semua keluarga dia untuk tinggal di Jakarta, di Indonesia. Dia harus lebih fokus. Ini benar, dia mengambil asisten pelatih, banyak analisis pertandingan dia sudah ambil dari Persija satu untuk bisa membantu dia. Tidak banyak membawa asisten seperti PK sebelumnya kan. Mungkin dia hanya bawa paling banyak mungkin 2 atau 3, selebihnya dia akan pakai dari Indonesia. Nah itu yang sangat baik. Apa yang diinginkan oleh PSSI semua dituruti oleh John Herman. Tinggal kita menunggu hasilnya. Karena apapun itu sekarang bagi seorang pelatih yang dilihat adalah prestasi. Itu tugas John Herman. Untuk bisa memberikan Indonesia kesempatan lagi sepanjang 2026 ini bisa naik. Ya, sehingga posisi kita juga di peringkat FIFA ini akan perlahan-lahan naik dari 122. Mungkin saja apa yang diinginkan oleh PSSI menembus 100 besar itu akan terwujud
di bawah kepelatihan dari John Herdman. Oke, sampai di sini saya berbicara soal persiapan timnas. Ya, pemain-pemain sekarang masih bertarung di Eropa dan dia hanya punya waktu mungkin 4 hari ya untuk mengumpulkan pemain nantinya di FIFA Series ya sebelum tanggal 23. Karena banyak pemain-pemain diaspora kita juga yang bermain di Eropa itu baru bisa datang di tanggal 22 ya, atau bahkan ada yang tanggal 23 karena ada pertandingan yang bermain di antara itu 21 22 ya. Jadi kalau untuk pemain-pemain Liga Super itu bermain di ini bisa dia kumpulkan sejak tanggal 20 udah masuk, sudah oke sebenarnya untuk bisa berlatih. Dan pemusatan latihan itu kemungkinan besar akan ada di markasnya Bali United, berarti di Bali sana. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.